Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Modianggraini dari kelas 9D. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian A, Hakikat dan Teori Kedaulatan. Poin yang pertama yaitu pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri ialah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang sudah tersedia. Dan oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat itu juga berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Gaya pemerintah seperti itu disebut juga dengan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Dan kedaulatan itu juga terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Poin yang kedua yaitu teori kedaulatan. Ada 5 teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan, yang kekuasaan tertingginya berasal dari Tuhan dan penguasa negara merupakan wakil dari Tuhan di dunia ini yang berhak untuk mengatur negaranya. Contoh tokohnya yaitu Thomas Aquinas, Augustinus, dan F.G. Stoll. Yang kedua, teori kedaulatan raja, yang dimana kekuasaan tertinggi dimiliki oleh raja dan keturunannya. Segala perbuatan dan ucapan raja akan menjadi hukum negara. Contoh tokohnya Machiavelli. Yang ketiga, teori kedaulatan negara, yang kekuasaannya berasal dari negara itu sendiri dan hukumnya pun berasal dari negara itu juga. Contoh tokohnya Hegel, George Dulles, and Paul Eben. Yang keempat, teori kedaulatan rakyat, yang dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyatnya. Contoh tokohnya J.J. Rousseau, John Locke, and Montesquieu. Dan yang kelima, teori kedaulatan hukum, yang dimana kekuasaan tertinggi berasal dari hukum dan hukumlah yang akan mengatur segalanya. Contoh tokohnya yaitu Hugo Crabb, Immanuel Kant, and Leon Duguid. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat dan pada pasal 1 ayat 2. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Republik Indonesia pun dipertegas dengan teori hukum. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai dengan undang-undang dan bersifat tanpa batas. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan erat dengan demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari kata demos dan kratein. Demos yang artinya pemerintah dan kratein yang artinya rakyat. Secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Adapun makna lain dari demokrasi yaitu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Demokrasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Perbandingan antara ketiga demokrasi tersebut adalah demokrasi Pancasila, keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. Demokrasi liberal, keputusan diambil sesuai suara terbanyak. Sedangkan demokrasi sosialis, keputusan diambil kehendak mayoritas.
Pemilu. Pemilu adalah perwujudan dari pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung memiliki arti bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih secara langsung sesuai kehendak hati. Asas umum memiliki arti bahwa semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sesuai perundang-undangan memiliki hak untuk mengikuti pemilu. Asas bebas memiliki arti bahwa semua warga negara bebas menentukan pilihannya. Asas rahasia memiliki arti bahwa semua warga negara dijamin pilihannya tidak diketahui oleh siapapun. Asas jujur memiliki arti bahwa semua warga negara atau yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap jujur. Asas adil adalah peserta atau pemilih dilakukan secara adil. Bagian C. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang pertama, perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Di Indonesia, demokrasi terbagi dalam beberapa fase untuk pelaksanaannya. Yang pertama, demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Yang kedua, demokrasi terpimpin dari tahun 1949 sampai dengan 1966. Yang ketiga, demokrasi Pancasila masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan yang keempat, demokrasi Pancasila masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Poin yang kedua, perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan, yaitu sistem parlementer, lalu sistem semi-parlementer, dan sistem presidensial. Warga negara di Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai referensi kedaulatan dan pemegang pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut ada MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, KY, dan MK.